Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya adalah Joshua Mihai Daniel Nadeak dari SMA Negeri 70 sebagai tim kontra pembicara pertama. Selamat pagi para dewan juri yang saya hormati, juga para pemirsa yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Kembali kita ingin menegakkan bahwa sesungguhnya mosi kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai Galactic Zoo dan bagaimana sesungguhnya pihak pemerintah tidak setuju dan menyesal akan mensupport berbagai hal berkaitan dengan penelitian tentang alien. Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, ada beberapa hal yang perlu saya sanggah karena tidak sesuai dengan fakta dan data dari penelitian kami ini sendiri. Oke, kita akan masuk. Ada 3 sanggahan yang perlu saya utarakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan waktu penemuannya. Saudara mengatakan bahwa sesungguhnya penemuan yang telah kami laksanakan sudah 15 tahun. Dan secara tidak langsung saudara mengatakan itu sudah waktu yang cukup lama. Akan tetapi perlu kita mengetahui bahwa berdasarkan sejarah itu bukanlah waktu yang lama. Bahwa kami memang membutuhkan dana yang besar dan juga membutuhkan waktu yang lama. Mengapa? Karena bila kita ingin mendiscover atau menemukan sesuatu hal yang baru, apalagi dengan teknologi yang terbatas sesuai dengan zaman peradaban kita sekarang ini, tentunya kita membutuhkan waktu. Jadi, bila saudara mengatakan 15 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk meng-cancel segala proyek ini, maka saudara salah. Lalu yang kedua adalah bahwa film-film ekstraterestrial itu berkaitan dengan penelitian kami. Itu pun irrelevan karena sesungguhnya film-film ekstraterestrial itu merupakan science fiction, bukan sains yang kami sedang kerjakan. Jadi bila saudara mengatakan itu ada relasi yang erat dengan penelitian kami, saudara pun salah. Dan data dan fakta yang saudara utarakan itu tidak tepat. Lalu ada yang ketiga. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari penelitian kami. Sejak tahun 1933, penelitian kami pernah diberhentikan oleh pemerintah. Akan tetapi kami lanjut berdasarkan alokasi dana dari penyumbang pribadi tertentu. Nah, dari hal tersebut kita mengetahui bahwa negara kembali mensupport kami dan juga kami pun melanjutkan penelitian kami ke depannya. Tapi dana kami sokongan utamanya bukanlah pajak negara. Berdasarkan hal itu, maka tentunya saudara tidak mempunyai hak yang terlalu besar untuk meng-cancel hal yang ingin kami teliti pada saat ini. Tentunya dari semua itu, semua argumen saudara runtuh karena tidak sesuai dengan fakta dan data dari penelitian kami. Dengan penelitian yang kami laksanakan pada saat ini. Bila kita berpikir seperti itu, maka peradaban kita tidak akan pernah maju. Maka kita harus berpikir ke depan dan kita harus bisa mengembangkan diri dengan lebih baik. Oke, ada beberapa argumen yang perlu saya utarakan di sini. Sehingga proyek ini sangatlah penting untuk kita laksanakan ke depannya. Yang pertama adalah bahwa penelitian ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat baik untuk peradaban kita. Lalu yang kedua adalah bahwa dengan kasus terburuknya, bukanlah bila kita akan diserang oleh makhluk-makhluk lebih pintar dari kita itu, ataupun kita tidak mendapat apa-apa. Melainkan kasus terburuknya adalah kita dapat menemukan berbagai sumber daya alam yang ada di alam semesta kita. Jadi sekalipun kita tidak berhasil, kita tetap untung. Matematika berkata, bila seandainya bintang ada berjumlah miliar-miliaran di seluruh alam semesta ini, terlebih lagi masih ada galaksi lain dan berbagai hal lainnya, maka sesungguhnya keterbatasan dari makhluk-makhluk lain yang ada di alam semesta ini adalah 0%, bahwa sesungguhnya pasti ada makhluk lain selain kita yang bisa secerdas kita juga. Dengan begitu, maka sesungguhnya penelitian ini perlu kita laksanakan karena memang ada potensi yang sangat besar, yakni mendekati 100% dengan kita bisa menemukan hal ini. Berbagai penelitian dilakukan oleh Einstein yang berlanjut kepada Stephen Hawking, lalu lanjut kepada Fermi. Einstein menemukan teori relativitas mengenai bagaimana alam semesta ini terbentuk. Hawking menemukan teori dari bagaimana alam semesta ini terbentuk secara lebih detail daripada Einstein, dan Fermi kembali merumuskan bagaimana peradaban-peradaban di luar kita. Bahwa ada 4 teori yang dia utarakan. Pertama adalah mengenai sejarahnya atau bisa kita temukannya mereka. Yang kedua mengenai observasi kita yang belum lengkap. Yang ketiga bahwa kita salah indikator. Dan yang keempat bahwa merupakan aturan untuk menghancurkan diri sendiri. Sehingga dari 4 hal ini kita belum bisa menemukannya sekarang. Tetapi nanti bisa kita temukan. Oke, saya akan masuk ke argumen saya yang pertama.
Ini memiliki dampak jangka panjang yang perlu kita perhatikan. Berdasarkan sejarah kita mengetahui bahwa melalui berbagai ekspedisi yang dilakukan oleh Columbus dan berbagai ekspedisi-ekspedisi lainnya, kita bisa menemukan berbagai hal yang sangat mendukung peradaban dunia pada zaman sekarang ini. Sehingga kita dapat memperpanjang jalur perdagangan kita, memperluas wilayah-wilayah yang ada di dunia yang bisa kita ketahui, dan juga kita bisa menemukan peradaban-peradaban lain di luar dari peradaban utama yang berada di Eropa, Timur Tengah, Asia. Dari hal itu, maka tentunya banyak hal yang berkembang secara sosio-budaya, ekonomi, dan berbagai faktor-faktor lainnya. Juga kita bisa mendapatkan keuntungan teknologi. Ini sudah pasti jaminannya. Mengapa? Karena kita tidak mungkin merupakan makhluk intelijen sendiri di satu alam semesta ini. Pasti ada lagi yang lain. Dan dari situ bila kita bekerja sama dengan mereka, ataupun setidaknya kita menemui mereka, kita bisa menyerap berbagai hal yang mereka punya, sehingga kita pun bisa memajukan peradaban kita sebagai manusia. Sehingga melalui itu kita tidak bisa rugi dalam kasus ini. Mengapa? Saya akan masuk ke argumen saya yang kedua. Dengan begitu, kasus terburuknya bukanlah kita diserang oleh mereka, ataupun kita tidak mendapat apa-apa dari penelitian ini. Melainkan, kasus terburuknya adalah bahwa kita bisa menemukan sumber daya alam yang ada di alam semesta ini. Dan itu pun nantinya kita bisa menemukan makhluk-makhluk luar angkasa itu. Itu sudah pasti jaminannya. Mengapa? Karena 0% kemungkinan memang tidak ada makhluk selain kita. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Dengan kita menemukan sumber daya alam, sekalipun kita belum menemukan para makhluk itu, untuk sekarang, tentunya kita tetap untung. Mengapa? Karena melalui sumber daya alam itu, kita bisa membawanya kembali ke bumi dan bisa membangun peradaban kita dengan lebih cepat, tanpa kita harus mengeksploitasi bumi dengan lebih baik. Maka dari itu, dari argumen pertama saya dan argumen kedua saya, dapat saya katakan beberapa simpulan, bahwa sesungguhnya, dengan kita melakukan berbagai argumen ini, kita akan selalu untung dan juga kita tidak bisa rugi. Itu adalah suatu hal yang perlu kita tanamkan. Maka dari itu, penelitian ini perlu kita laksanakan terus-menerus. Sekian dari saya, terima kasih.